back to my channel. Hey. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu baik dan juga semoga selalu diberikan keistiqomahannya untuk selalu berhijrah di jalan Allah. Sesuai janji yang Ana berikan di video sebelumnya, yang dimana Ana ngebahas tentang konflik antara Rusia dan Ukraina. Dan di video kali ini kita akan ngebahas nih, negara kecil Islam yang mengirimkan beribu-ribu pasukannya untuk membantu Rusia mendesak Ukraina agar minta maaf kepada Rusia. Ini Ana pengen ngingetin aja bahwasanya ini adalah video kedua setelah kita membahas tentang konflik antara Rusia dan Ukraina. Jadi yang belum nonton bagian pertama itu bisa kalian boleh klik di sini atau langsung di template yang seperti ini. Akan tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe, plus bunyiin lonceng notifikasinya agar kalian tahu ketika aku mengupload video-video terbaru. Dan jangan lupa sekali lagi untuk share ke semua sosial media kalian yang kalian punya. Langsung saja guys ke penjelasannya. Negara China menjadi sorotan di berbagai dunia dan di media sosial lantaran mereka ini mengirimkan beribu militernya untuk membantu Rusia menentang Ukraina yang ingin bergabung ke NATO. Gimana nggak menjadi sorotan publik guys, bahwasanya negara China ini adalah pecahan dari Rusia Barat yang ia memerdekakan dirinya sendiri dan dipimpin oleh presiden yang sangat soleh, tidak pernah yang namanya meninggalkan sholat 5 waktu, sunnah, dan lain sebagainya. China merupakan sebuah pemerintahan yang berbentuk republik yang bertepatan di barat daya Rusia atau di bagian utara dari pegunungan Greater Caucasus. Jadi kalau misalkan Ana salah lagi nih dalam mengucapannya, Ana mohon maaf banget, kurang lebih bacaannya seperti ini ya guys ya. Dan juga penduduk asli wilayah China ini berasal dari bangsa Finnak atau juga dari suku Chechen. Dan negara China ini termasuk ke dalam bagian padarisasi Rusia yang dimana dipimpin oleh presiden muslim yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Ramzan Kadyrov. Jadi teman-teman, nama asli dari Ramzan Kadyrov adalah Ramzan Ahmad David Kadyrov atau yang dikenal sebagai Ramzan Kadyrov adalah presiden China yang lahir di Akhmat-Yurt pada 5 Oktober 1976. Ramzan menjabat sebagai Presiden Republik China sejak 15 Februari 2007 dan dia dilantik oleh Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin pada tanggal 6 April 2007. Dan Ramzan ini presiden yang dikenal selalu taat kepada ajaran Islam dan dia juga selalu menyuruh para tentara-tentaranya untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu dan juga dia ini selalu mentaati ayahnya dan dia mengklaim dirinya selalu mengikuti kepemimpinan dari ayahnya. Keren sekali kan guys, Masya Allah banget. Dan yang kita butuhkan adalah pemimpin yang seperti ini guys, yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga selalu mematuhi perintah-perintah kedua orang tuanya. Makmur selalu, padahal negaranya itu kecil akan tetapi itu makmur banget kan guys, karena beliau ini selalu apa-apa tuh melibatkan Allah dan juga orang tuanya. Guys, back to the topic. Negara China mengirim pasukannya yang banyak ke Rusia bukan semata-mata untuk memerangi Ukraina, akan tetapi ingin memerangi apa yang di belakang dari Ukraina tersebut. Karena yang telah kita ketahui di video sebelumnya, yang dimana presiden Ukraina ini beragama Yahudi dan ingin bergabung ke NATO, yang dimana NATO ini yang kita ketahui itu adalah punya Amerika Serikat yang mengandung liberal, yang kita udah bahas liberal dan juga komunis atau Uni Soviet ini gak pernah yang namanya nyatu. Jadi nggak tanggung-tanggung teman-teman, negara China ini membantu Rusia. Mereka mengirimkan 12.000 pasukan muslim ya. Dan sebelum mereka ini ke Ukraina, mereka ini disuruh kumpul oleh presidennya di alun-alun ibu kota Regina Kronzuri dan juga meneriakkan takbir di alun-alun kota tersebut sebelum berangkat ke Ukraina untuk membantu Rusia. Allahu
Bahkan teman-teman, pakar agensi dari intelligence yaitu James Rance mengatakan keberadaan pasukan Chechnya hanya menambah teror psikis bagi pasukan Ukraina. Gimana nggak nambah buat mental dari tentara Ukraina turun, guys? Pasukan Rusia ini mengunggah video yang dimana tentara muslim ini tengah sholat di hutan, dan juga tentara Chechnya ini memiliki jenggot serta berbadan yang besar dan dikenal sebagai pasukan yang sangat brutal untuk menghadapi musuh-musuhnya. Allahu Akbar. Пользуясь случаем, хочу давать совет пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал Meski demikian guys, bahwasanya pasukan Rusia ini telah mengirimkan beberapa video untuk menakut-nakuti psikologis dari tentara Ukraina. Si James ini mengira bahwasanya pasukan Chechen ini tidak lebih kuat daripada pasukan Ukraina. Bahkan pasukan Ukraina ini mengklaim telah membunuh perwira yang paling kuat di antara perwira-perwira Chechnya lainnya, karena ingin membunuh presiden mereka yaitu Volodymyr Zelensky. Dengan adanya berita itu guys, membuat pasukan Rusia itu nggak gentar banget, karena belum ada bukti yang konkret bahwasanya perwira dari Chechnya, perwira tertinggi guys dari Chechnya itu terbunuh. Dan mereka ini semakin menjadi-jadi, maksudnya pasukan Rusia ini semakin menjadi-jadi dan mengirimkan bom yang bernama termobarik untuk menakuti tentara Ukraina. Yang dimana bom vakum atau senjata termobarik bekerja dengan menyedot oksigen sekitarnya untuk menghasilkan ledakan suhu tinggi. Bom vakum tersebut bisa berbentuk beberapa ukuran, mulai dari granat, berpeluncur roket untuk pertempuran jarak dekat, hingga versi besar yang dapat diluncurkan dari jet tempur. Jadi Masya Allah banget ya, perangnya itu nggak cuman ece-ece doang, karena ada karena ada berita perwira Chechnya mati dibunuh, jadi nggak makin gentar. Mana buktinya? Malah makin jadi kan, dikirimi bom yang bernama bom termobarik. Oh my god, wow. Kan teman-teman, Amerika Serikat menggunakan bom termobarik ini pada perang Vietnam yang kedua pada tahun 1955. Sedangkan guys, Uni Soviet menggunakan bom tersebut pada perang di Afghanistan pada tahun 1979. Bahkan guys, daya ledakan dari bom tersebut itu sangatlah dahsyat sampai menghasilkan awan plasma yang mencapai suhu antara 2,500 sampai 3000 Celcius dan menciptakan ledakan suhu tertinggi yang lebih lama dari bom biasanya. 2000 years later. Oke guys, mungkin cukup sekian penjelasan yang singkat, padat, dan jelas dari Ana ini tentang negara Chechnya yang dimana membela Rusia dan memerangi Ukraina. Tapi di next videonya kita akan membahas tentang hadis Nabi dan kaum Rom. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan apabila ada kata-kata Ana yang salah, Ana mohon maaf. Pada Allah Ana mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridawalinaya. See you next time guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Negara Chechnya yang dimana membela Rusia dan kita next video akan membahas tentang kaum Rum dan hadis Nabi. Tapi